Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mertadirja yang kedua sebagai pendiri kota Purwokerto atau Purwakerta yang baru itu merupakan seorang perintis ya. Pertama-tama dia akan merintis di Aji Barang, ternyata gagal ya, karena ternyata mendapat bencana alam, angin topan selama 40 hari, 40 malam, dan kemudian ia berpindah ke Purwakerta dengan membangun kota yang tidak terencana itu. Nah, sehingga kemudian ia disebut juga sebagai seorang pendiri kota itu. Jadi tanggal 6 Oktober 1832 ini merupakan titi mangsa atau waktu berdirinya Kabupaten Purwakerta setelah dipindahkan dari Aji Barang ke Purwakerta. Nah, sebagai perintis rupanya dia juga tidak mengikuti ayahnya, karena ayahnya sebagai Wedana Bupati Kanoman setelah wafat, ia memang tidak bersedia dimakamkan di makam Astana Redi Bendungan atau makam Dawuan, di mana di situ ayah dari Mertadirja I itu dimakamkan di makam Dawuan, yaitu Ngabei Singosari yang bertempat tinggal di Gedung Wuluh Padikeraja, yaitu Ngabei Merta Wijaya. Nah, rupanya ia memisahkan diri dari nenek moyangnya karena memang Wedana Bupati Kasepuan itu dimakamkan di makam Dawuan itu, sehingga rupanya sebagai saingannya Mertadirja I kemudian karena merasa berasal dari Sokaraja, maka ia ketika meninggal maka dimakamkan di Sokaraja, ya tepatnya di makam Kebutuh. Nah, kemudian Mertadirja kedua setelah mendirikan kota Purwakerta ketika tahun 1853 ia wafat, maka ia pun tidak mau dimakamkan baik di Astana Redi Bendungan di Banyumas, itu makam Dawuan, maupun makam Kebutuh. Jadi dia tidak kembali ke timur. Tetapi Mertadirja yang kedua ini membuat makam keluarga yang baru, yaitu di sebelah barat kota Purwakerta itu. Nah, karena tempatnya di Kalibogor, ya, maka makam keturunan Mertadirja yang kedua itu berada di makam Kalibogor. Nah, sehingga Mertadirja yang kedua seringkali disebut Kanjeng Kalibogor karena dia merupakan tokoh penting yang mungkin pertama-tama dimakamkan di makam itu, gitu ya. Jadi dia dianggap juga sebagai orang yang membuka makam Kalibogor. Nah, sehingga kemudian Mertadirja yang kedua setelah wafat dimakamkan di makam Kalibogor, dan nanti hampir semua keturunan Mertadirjan ini memang ada yang dimakamkan di Kebutuh, ya, tapi itu pasti keturunan dari saudara-saudara Mertadirja yang kedua, ya, seperti Mas Ajeng Tirtasura misalnya, anak sulung dari Mertadirja I atau Bratadiningrat, itu dimakamkan di Sokaraja. Begitu pula dengan Raden Ngabei Kertadirja juga dimakamkan di Kebutuh Sokaraja. Jadi kelihatannya yang dimakamkan di Kalibogor
adalah putra dan cucu serta buyut dari Mertadirja yang kedua. Jadi yang generasi sesudahnya semuanya dimakamkan di Kalibogor. Sedangkan saudara-saudara kandung Mertadirja yang kedua lebih banyak dimakamkan di Kebutuh, Sokaraja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.